Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara baca kitab Masholihul Abdan wal Anfus. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang biografi seputar Abu Zaid al-Balkhi. Di part sebelumnya kita membahas bahwa al-Balkhi hidup pada abad ke-9 sampai ke-10 di Khurasan, sehingga dia disebut sebagai tokoh pada abad pertengahan. Baik, pada kali ini kita akan mulai membaca secara praktis kitab Masholihul Abdan wal Anfus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-awwalu, bab yang pertama, fil ikhbari an mablighil hajati ila tadbiri masolihil anfus. Pada bab pertama ini, Al-Balkhi ingin memberitahukan atau memberikan satu informasi tentang sejauh mana kebutuhan untuk mengelola kesehatan mental. Qad ataina fi maqalatil ula min hadzal kitabi. Kami telah menjelaskan dalam makalah yang pertama dari kitab ini, atau segmen yang pertama dari kitab ini, ala ma talzamu al-hajatu fi ila ma'rifatihi wa isti'malihi fi tadbiri masolihil abdan. Al-Balkhi pada segmen yang pertama itu sudah menjelaskan tentang apa yang perlu diketahui dan diimplementasikan dalam mengelola kesehatan tubuh. Jadi kitab Masholihul Abdan wal Anfus itu terdapat dua makalah atau terdapat dua segmen. Segmen yang pertama itu adalah Masholihul Abdan atau menjaga kesehatan fisik, dan yang segmen yang kedua atau makalah sani itu adalah tentang Masholihul Anfus. Wa hifdzi sihhati 'alaiha idza kanat maujudah, dan menjaga kesehatan fisik ketika kesehatan fisik itu masih ada. Wa i'adatiha, dan bagaimana cara mengembalikannya. Wa i'adatiha ilaiha, bagaimana cara mengembalikannya. Idza fuqidat bi'aridi ya'ridu laha minal ilali wal asqami. Kata Al-Balkhi pada makalah yang pertama itu dia sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh dan bagaimana juga cara mengembalikan ketika dia sakit atau menimpa karena ada penyakit begitu. Bil qaulil mujmali alladhi ya'rifu ma'ahu an-nadhiru fihi. Dengan paparan Al-Balkhi itu yang di makalah yang pertama itu, penjelasannya sangat mujmal, sangat umum. Kenapa dia sangat umum? Itu karena menurut Al-Balkhi agar mudah dipahami oleh para pembacanya. Ma yajibu ayyujriya alaihi tadbiru badanihi. Sehingga apa? Sehingga kenapa menggunakan penjelasan yang mujmal? Agar pembaca itu mudah memahami sehingga tahu bagaimana harus mengelola tubuhnya itu seperti apa. Jadi di sini memang Abu Zaid al-Balkhi itu memiliki satu keunikan, karena dia merupakan salah satu penulis yang perkataannya itu tidak jelimet gitu. Berbeda dengan pemikir Islam yang lain, itu tuh karena mungkin ditujukan untuk orang-orang elit dan ditujukan untuk persaingan sektarian antar mazhab. Jadi perdebatannya itu menggunakan bahasa-bahasa elitis. Nah, berbeda dengan Imam Abu Zaid al-Balkhi ini, dia sengaja menggunakan kata-kata yang mujmal agar lebih mudah dipahami dengan radius yang lebih luas begitu. Fi ma'nal aghdiyati wal audiyati li istidamati as-salamati wastibqa'i as-sihati.
Jadi Al-Balkhi ini dia menggunakan penjelasan umum yang dapat dipahami oleh pembaca awam sehingga tahu bagaimana mengelola tubuh dalam hal apa? Dalam hal makanan dan obat-obatan untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan kesehatannya. Wa nahnu naqsidu fi hadal maqalati, dan pada makalah yang kedua wa nahnu naqsidu fi hadil maqalati, dan kami bermaksud dalam segmen yang ini, segmen yang sekarang ini, lil ikhbari biwajhi tadbiri masalihil anfus. Jadi menurut Abu Zaid Al-Balkhi, pada segmen yang kedua ini dia akan mengkhususkan untuk bagaimana memberikan informasi tentang cara mengelola kesehatan mental. Wa hifdhi quwwaha ala sabili as-solihil wal i'tidali, dan bagaimana cara menjaga kekuatannya dengan baik dan seimbang. Wajihati at-tadbiri fi nafyil a'radi an-nafsaniyati allati ta'ridu laha, serta mengatur untuk menghilangkan gangguan-gangguan mental yang menimpanya. Nah, di sini ada satu kosakata kunci yang sering digunakan oleh Al-Balkhi, yaitu al-a'radu an-nafsaniyah. Nah, para sejarawan atau para peneliti Al-Balkhi seperti Malik Badri, kemudian Rani Awad, itu mendefinisikan al-a'rad an-nafsaniyah itu sebagai gangguan mental. Jadi mental disorder atau mental illness. Jadi sebelum peradaban Barat menemukan kosakata mental disorder, peradaban Islam sudah lebih dulu mengenal apa yang disebut dengan al-a'rad an-nafsaniyah. Ini menunjukkan bahwa wacana-wacana tentang gangguan mental di dunia Islam cukup berkembang ketika itu. Dan menurut beberapa peneliti, kenapa ini bisa berkembang pesat di dunia Islam? Karena memang Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyangkal gangguan mentalnya. Jadi misalkan ketika putranya itu namanya Ibrahim itu wafat, Nabi Muhammad kan mencurahkan jujur dengan perasaannya bahwa dia itu sangat sedih sekali dengan kehilangan putranya yang bernama Ibrahim itu. Nah, akan tetapi pada era sekarang mungkin ya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Rani Awad, banyak negara-negara Islam itu tidak mempercayai adanya gangguan mental. Sehingga hal ini membuat sulit para psikiater, karena memang orang-orang Islam enggan untuk melakukan konsultasi dengan orang profesional. Padahal di zaman abad pertengahan, ketika Islam perkembangan intelektual Islam sangat berkembang, wacana tentang gangguan mental ini banyak disuarakan oleh para pemikir besar Islam seperti Ar-Razi, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Imran, dan yang paling unik dari cara penulisannya itu adalah Imam Abu Zaid Al-Balkhi. Wa nabda'u fanaqulu innal insana lamma kana murakkaban min badanin wa nafsin. Dan kami mulai dengan mengatakan bahwa sesungguhnya manusia karena terdiri dari tubuh dan jiwa, soro yujadu lahu min kibali kulli min huma, maka ia akan mengalami dari tubuh dan jiwa itu solahun wa fasadun, kesehatan dan mungkin kerusakan, wasihatun wa maradun, kesehatan maupun juga sakit atau penyakit, wasaqamun wa a'radun ta'ridu lahu fi sihatiha fatufsiduha alaihi wa yunsabu ilahi khususon, serta mungkin gangguan-gangguan yang terjadi pada kesehatannya dan merusaknya, dan secara khusus disebabkan
kepadanya. Jadi karena tubuh kita atau diri kita itu terdiri dari jiwa dan raga, jasmani dan rohani, maka menurut Abu Zaid al-Balkhi itu sangat potensial keduanya mendapatkan dua kualitas atau mendapatkan sehat dan sakit. Jadi di sini al-Balkhi sakit itu tidak hanya untuk persoalan-persoalan fisik saja. Mental juga bisa disebut sebagai sakit, atau mental juga bisa mengalami sakit begitu. Ini sangat unik karena dalam peradaban Islam sangat menganut dualisme ini, yaitu kita itu terdiri jiwa dan raga. Berbeda dengan pandangan mungkin peradaban yang lain bahwa manusia itu hanya terdiri dari unsur fisik saja dan melupakan level jiwa. Nah, di sini peradaban Islam memandang bahwa manusia itu terdiri dari unsur rohani dan jasmani. Kemudian fal a'radu ta'ridu lil badani fatufsidu sihatahu hiya mislu al-hummi was-suda'i wasairil auja'i allati ta'ridu lahu fi kulli min a'dha'ihi. Gangguan-gangguan yang mungkin menimpa tubuh itu merusak kesehatannya. Yang merusak kesehatannya seperti al-humma. Al-humma itu demam, wasuda dan sakit kepala, wasairil auja'i allati taridu lahu fi kulli min a'dha'ihi, dan berbagai rasa sakit lainnya yang menyerang anggota tubuh. Jadi di sini Imam Abu Zaid al-Balkhi menerangkan bahwa sakit tubuh itu dia misalkan dengan demam dan sakit kepala, itu termasuk dari bagian gangguan tubuh atau sakit tubuh. Wal a'radu an-nafsaniyatu, dan adapun gangguan mental, hiya mislu al-ghadabi wal ghammi wal khawfi wal jaza'i wa ma ashbahaha. Nah, di sini Imam Abu Zaid al-Balkhi sudah mulai mengklasifikasikan gangguan mental atau al-a'rad an-nafsaniyah, yaitu al-ghadab, temperamental, emosional. Jadi orang-orang yang suka marah-marah, orang-orang yang suka meledak-ledak, tidak tahu apa-apa, kesabarannya tipis, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang terkena gangguan mental. Yang kedua adalah wal ghammi. Wal ghammi itu orang yang depresi atau orang yang sedih sangat dalam begitu sedihnya, atau bisa disebut dengan depresi. Orang depresi itu juga termasuk dari salah satu dari gangguan mental begitu. Wal khawfi. Khawfi itu anxiety, atau dia merasa takut terus. Dia merasa cemas begitu. Wal jaza'i, dan panik. Orang panik juga disebut dengan gangguan mental. Wa ma ashbahaha, dan lain sebagainya. Nah, menariknya saya membaca karena saya juga meneliti tentang pemikiran Abu Zaid al-Balkhi di tugas akhir kuliah saya. Pandangan-pandangan atau klasifikasi al-Balkhi ini begitu mirip dengan klasifikasi modern yang terdapat di dalam DSM. DSM itu apa ya? Diagnostik, statistik, manual apa gitulah. Pokoknya DSM yang diterbitkan oleh Asosiasi Psikiater Amerika. Dia mengatakan bahwa al-ghammi dan al-khawf, fobia dan anxiety, dan kemudian nanti ada obsesi, itu penjelasannya mirip sekali dengan penjelasan modern. Ini menunjukkan bahwa pemikiran al-Balkhi tentang gangguan mental ini sangat potensial relevan dengan situasi hari ini. Jadi sangat menarik lah. Wa hadhil a'radu an-nafsaniyatu hiya alzamu lil insan. Dan gangguan mental ini
kata Al-Balkhi, lebih sering terjadi pada manusia. Wa aktsaru i'tira'an lahu minal a'radil badaniyah, dan mungkin lebih banyak atau mungkin lebih sering menimpa manusia daripada gangguan terhadap tubuh. Wa dzalika annal a'radal badaniyah qad yaslamu al-wahidu ba'dal wahid minha hatta la yakadu ya'ridu lahu fi aktsari ayyam umurihi minha au min ammatiha syai'un. Kenapa Al-Balkhi bisa mengatakan bahwa gangguan mental itu lebih sering menimpa manusia? Sebab gangguan-gangguan terhadap tubuh itu bisa disembuhkan satu persatu, sehingga hampir tidak terjadi dalam sebagian besar hidupnya atau dari kebanyakan gejala-gejala tersebut. Jadi menurut Abu Zaid Al-Balkhi itu, gangguan tubuh itu seperti sakit kepala, demam dan sebagainya itu bisa kita bisa mendiagnosis secara diri sendiri ataupun bisa dengan bantuan dokter. Kita kemudian dikasih nasihat-nasihat seperti misalkan minum obat atau istirahat yang cukup dan sebagainya. Itu dalam beberapa ini bisa langsung sembuh begitu. Nah, kenapa gangguan mental ini susah untuk disembuhkan atau dalam pengertian yang lain susah dikendalikan? Dan di sini diterangkan oleh Abu Zaid Al-Balkhi, fa ammal a'radul an-nafsaniyatu fa innal insana madfu'un fi aktsari awqatihi ila ma yata'adza bihi minha. Adapun gangguan mental, manusia itu lebih seringkali terdorong dalam sebagian besar waktunya kepada hal-hal yang menyakitinya dari gangguan-gangguan ini. Id laisa fi kafati ahwalihi minis tish'ari ghammi au ghadabin au huznin wa ma syabahaha minal a'radi an-nafsaniyati. Sebab sepanjang kehidupan manusia dalam berbagai keadaan itu tidak pernah lepas dari merasakan al-ghammi, kesedihan, kemudian ghadabin, emosional, rasa marah begitu, au huznin atau depresi, duka, sedih, wa ma syabahaha minal a'radi an-nafsaniyati, serta gangguan-gangguan psikologis lainnya. Jadi di sini Imam Abu Zaid Al-Balkhi mengatakan bahwa kenapa lebih sering menimpa seseorang gangguan mental ini, karena memang kita tidak pernah lepas dari ujian-ujian psikologis. Ujian psikologis itu bisa kita kehilangan barang kemudian sedih, kita kemudian cemas akan masa depan, gimana masa depan saya, akan seperti apa saya di masa depan dan sebagainya. Itu menimbulkan kecemasan. Sehingga inilah yang membuat Al-Balkhi berpendapat bahwa gangguan-gangguan mental itu potensial lebih sering terjadi pada diri kita daripada gangguan-gangguan terhadap tubuh begitu. Kita mungkin akan melanjutkan pada episode selanjutnya. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.